Nah, kalau saya tidak ada perubahan, nggak tahu teman-teman yang lain. Yang lain gimana? Boleh kasih reaction kalau seandainya Suaranya udah Kak Henry gimana? Yang lain. Jelas ya? oh, jelas. Jelas, jelas. Oh jelas Oke. ya, berarti headset saya bermasalah ini kalau begini. AirPods, aman. Kok speaker saya aman? Hmm, berarti headsetku Kak berarti. Oke. Kita tunggu dulu mungkin teman-teman yang lain dulu Kak. Nah, biasalah. Pasti Boleh, telat boleh, itu. boleh. Nah, 5 menit mungkin baru kita bisa mulai. Ya. Jam berapa di sana sekarang Kak di Australia? Ah, di sini masih jam 4 masih sore. Masih jam 4 Sore. PM. Di Mm-mm. rumah atau di kampus ini? Saya masih di kampus. Luar biasa. Karena lagi ini kan weekend jadi tidak banyak orang di sini, jadi enak lebih enak kerja kalau seandainya Baru suruh yang ruang ngantai itu buka sampai jam berapa itu Kak? 24 jam untuk PhD itu bisa 24 jam sebenarnya karena bisa akses khusus untuk PhD ya. Kalau master sepertinya terbatas karena mungkin urgensinya kalau master enggak begitu ini kan. Kalau seandainya sampai tengah-tengah malam itu. Tapi ada beberapa gedung itu Heeh. eh, master dan bachelor itu bisa akses 24 jam. Tapi kalau di fakultas, khususnya di sini, lantai kami, itu sampai jam 10 aja sepertinya PhD, selain PhD nggak bisa akses. Mm. Nah itu enaknya. Dan saya ingat dulu kalau weekend itu ya saya paling benci tuh kalau weekend karena saya belajar di perpus tuh. Perpusnya Monas. Iya, iya, iya. Heeh. Kalau sudah weekend itu, aduh sudah mau tutup, harus pulang Udah jam. tugas belum. Sepertinya sampai jam 9 atau jam 10 ya. Kalau hari Minggu, saya nggak tahu Sabtu atau Minggu itu yang sore tutup Kak. Ya ada yang Tergantung sore memang. semesternya juga atau biasa. Di sini sekarang summer di sini Kak. Baru perpus Mm. buka jam jam 7 tutup jam Ya. 4. Ah. Sakit kepala kalau cepat tutup perpus. Ah. Baru saya di sini tidak ada ruangan khusus PhD Kak. Nggak ada Tidak ada ya. khusus. Nah, itu tantangannya. Ada ruangan khusus S2, S3. Jarang sih orang cuman ya itu dia ikut di perpus, ruangan perpus. Jadi nah kalau Mm-mm. perpus sudah tutup ya sudah, dia tutup juga. Oke, oke. Berarti Oh. eh, eh, rebutan meja juga dengan Kalau mahasiswa-mahasiswa rebutan lain. meja itu Enggak ya. uniknya Kak, uniknya ya. Saya lihat di sini dengan budaya di sini yang kampusku sama di Australia itu di Monash ataupun di Melbourne, di sana itu kayak penuh-penuh semua ruangan itu tempat duduk. Di Oke. sini tidak, sini jarang Kak. Heeh. Agak jarang orang di perpus saya lihat di sini dibanding di sana. Saya nggak tahu karena mungkin di Mahasiswa sini agak santai. mungkin karena mahasiswa internasionalnya yang tidak begitu banyak. Boleh jadi Kak, boleh jadi Mm-mm. juga atau mungkin tekanan hidupnya di sini mungkin enggak tekanan studinya enggak separah. Ya, Tap- Tapi drop karena rate-nya agak tinggi saya dengar 40%, 50%. oke, Kemarin karena saya di dengar sini informasi. eh, justru yang rajin itu mahasiswa internasional, yang S3, mahasiswa internasional yang rajin. Ah, Kalau yang lokal, saya lihat eh, tidak rutin datangnya, paling oh iya. seminggu 2 kali, 3 kali datang. Ya, iya, iya. Itu berarti ya, boleh jadi alasan karena kan di sini itu jadi alasannya mungkin ya. Mereka mungkin Mm-mm. lain lain juga ya caranya belajar berarti ya. Mm-mm. Karena ini mereka mereka sambil kerja, mostly Ah, mahasiswa lokal itu sambil kerja. Jadi betul betul. mereka bagi waktu kan. Mahasiswa Betul. internasional kan mostly fokus 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 riset. Kerja ya, betul Mm-mm. betul. Kita nggak kerja full research. Saya biasa weekend Mm-mm. itu nih jalan ke naik sepeda ke kampus, di kafe dekat kampus itu udah rame itu sore-sore tiap Iya. weekend. Para bule-bule kan di situ sudah ngebar gitu di situ. Mm. Oke Kak, bisa mungkin dimulai Kak ya? Boleh, boleh. Itu sudah saya rekam juga nanti untuk di ini.
Em, jadi saya perkenalkan sedikit dulu kak ya. Saya perkenalkan sesuai dengan yang saya ingat. Jadi sesuai dengan flyer ya, namanya Kak Henry Yawan. Saya pribadi juga ketemu dengan Kak Henry di Monash University tahun 2000 berapa kemarin Kak? 2018 ya Kak ya? 2017 antara itu 18, 17 17 sepertinya. ya. Iya. Jadi Kak Henry lagi S2 juga waktu itu. Saya juga S2. Kak Henry S2 di Monash University. Saya Mhm. S2 di Melbourne University. Cuman saya tinggalnya dekat kampus Monash karena di sana agak murah. Di sana suburb Iya. namanya gitu ya. Sementara Melbourne itu dia kota agak agak mahal waktu itu. Em, eh, Sekarang Kak Henry lanjut lagi di kampus yang sama di Monash University. Saya juga kangen sebenarnya kalau disuruh pilih antara Amerika dan Australia, saya tetap pilih Australia. Saya kan kangen dengan makanannya di sana, kebabnya apa semua Melbourne. Cuman sekarang Kak Henry kemarin menikah dengan kelas sekelas saya. S1 kemarin. Jadi ya makin kenal gitu. Sebenarnya sama-sama asalnya dari Sulawesi Tenggara. Kolaka kak ya, Kak Henry? Iya, iya, betul. Saya Kolaka Utara saya. Ternyata ketemunya di Australia. Dan belum pernah kayak ketemu di Makassar juga kak. Sejak belum pernah ketemu di Indo kayaknya deh. Iya, belum. Ah, sepertinya harus direncanakan nanti. Siap. Mhm. Insya Allah Kak. Nanti selesai S3 kita bisa ketemu. Bagaimana caranya? Oke, saya silakan Kak, silakan di-share Kak. Ada ini PowerPoint tak atau bagaimana? Oh ya, ah, Silakan. yang di sa- tadi saya sampaikan, ah, bro, Oh, ada polling ya. mau Oh, pasang nanti poll Kak ya. Jadi sambil disiapkan aja nanti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bro Akam, teman-teman semua. Terima kasih banyak udah bergabung di uh, sesi persiapan seleksi wawancara untuk LPDP tahun 2025. Kalau mengikuti sesi-sesi persiapan seperti begini, sebenarnya saya juga flashback kemarin waktu sementara persiapan beasiswa juga biasa ikut join mentoring kepada teman-teman yang sudah lulus, duluan lulus, dan kita bisa belajar ke mereka. Nah, mungkin sekarang posisinya teman-teman melakukan hal yang sama. Nah, kita tidak tahu 1-2 tahun ke depan eh, yang akan melaksanakan sesi persiapan itu, yang akan menjadi pemantik adalah teman-teman, salah satu atau beberapa dari teman-teman. Eh, Kalau demikian, artinya berarti kalian udah resmi nanti jadi awardee atau penerima beasiswa LPDP. Saya doakan semoga bisa lancar dan persiapannya bisa matang dan mengikuti seleksi wawancara dengan saya asumsikan teman-teman udah lulus skolastik ya dan sedang persiapan untuk seleksi wawancara untuk tahun ini. Mudah-mudahan persiapannya matang dan bisa lulus dengan baik nantinya. Amin. Um, saya pengen berkenalan sebenarnya supaya saya bisa adjust nanti apa yang bisa saya sampaikan. Pengen tahu demografi, pengen tahu bagaimana profil singkat teman-teman sekalian, uh, daftarnya LPDP jalur apa, terus di mana daftarnya, apakah dalam negeri, luar negeri, jenjangnya juga apa, dalam negeri atau apa S2 atau S3. Terus yang ingin saya tahu juga jalur apa daftar LPDP-nya, karena ada banyak jalur nih yang disiapin. Nah, saya pengen tahu itu supaya nanti cocok diskusinya. Jangan sampai saya bahas S3, bagaimana persiapan S3 sementara tidak ada yang daftar S3. Nah, itu pengen pengen tahu dulu bagaimana sebaran profil singkat teman-teman sekalian. Ah, Nanti kalau Bro Hakam kalau sudah siap oke. pollingnya Last boleh choice Kak. langsung. Oke.
Oke, I'm gonna send it now. Oke, saya meeting poll. Saya pas meeting poll. Semoga saya nggak salah kirim. Lunch. Oke, silakan di itu ya. Kelihatan nggak ininya, pollingnya? Ya, Oke, siap. This is kelihatan. my first time using this feature. Jadi saya nggak belum familiar sama Lebih sekali. lebih enak kalau seandainya ini kan daripada gunakan yang eksternal, susah lagi Tuh, tuh. harus login, harus akses ini. Kalau ini kan langsung pop up di screen. Oke. Ya. Mantap. Silakan teman-teman Ini sih ya. dipilih sesuai dengan yang sesuai dengan profil kalian. Oh, ini ada yang baru lolos CPNS di Unimed, berencana daftar. Oh, baru berencana daftar ya? Oke, nggak masalah. Nanti kalau sudah selesai semua ngisi, uh, Bro Hakam minta tolong dibantu untuk kita lihat bagaimana sebarannya. Siap, Kak. 53% saya lihat nih. 52, 54%. 55. Dalam negeri 22, luar negeri bagus saing juga ya. Dalam negeri, luar negeri. Ada yang daftar S3, Bro? S3 satu orang itu Kak saya lihat. 32 orang nih. Sorry, astagfirullah. Terbalik. S2 tiga orang, S3 belas orang. Oh, ada ya. Ya, Oke. banyak ini S3 di sini. Ini seperjuangan kita semua. Ya, karena daftar S2, saya ada perbandingan LPDP daftar S2 dengan daftar S3 itu cukup berbeda kalau menurut saya. Nanti Hmm, saya banyak cerita. Ada banyak hal yang membedakan fokus pewawancara itu menanyakan ke kita, ke peserta yang S2 dan S3. Dan nanti kita coba diskusi uh, apa saja, bagian apa saja yang uh, pewawancara itu sering tanyakan ketika kalian daftar S3. Begitupun juga pada saat S2. so far 68%, 50 dari 73 orang. Oke, udah banyak nih Eh, yang daftar ini. 70 iya, lebih ya iya. yang bergabung. Oke, nice. Uh, Sebentar sambil menunggu hasilnya, sebentar saya sebenarnya pengen banyak diskusi apa saja uh, yang konsen kalian pengen tanyakan. Kalau saya bisa bantu jawab berdasarkan pengalaman saya dan beberapa teman-teman yang sering diskusi, sering cerita, saya coba bantu menjawab. Atau nanti kita banyak sharing aja, banyak diskusi. Siapa tahu teman-teman juga sudah ada pengalaman yang S3 terutama bisa jadi uh, sudah pernah jadi ORDI LPDP pada saat S2 dulu. Saya belum daftar PDP Kak, jadi yang angkatnya hanya mengisi rencana pendaftaran. Ada yang belum daftar. Minimal niatnya dalam negeri atau luar negeri kan gitu. Eh, ini menarik nih, ada pesan di chat, ada yang udah IELTS-nya 8 tapi nggak lulus substansi. Nah, ini menarik. Kira-kira apa ya? Apa penyebabnya? Mungkin potensi penyebabnya bisa bermacam-macam, tapi yang saya ketahui, kalau sudah lulus administrasi, terus diwawancara, eh, berapapun nilai IELTS kita, selama itu memenuhi standar, sudah tidak menjadi penilaian lagi di IELTS-nya. Lebih ke performa kita pada saat wawancara. Salah satunya mungkin bisa mendukung
Kalau IELTS-nya 8, berarti ketika ditanya dalam versi bahasa Inggris, saya asumsikan lebih mudah menyampaikan idenya, tapi itu juga belum jaminan bahwa kita bisa lulus, karena yang lebih banyak ditekankan adalah bagaimana kita merespon, bagaimana kita menyampaikan ide kita, gagasan kita berdasarkan apa yang ditanyakan oleh pewawancara. Nanti saya coba banyak eh, singgung juga terkait ini. Udah siap hasilnya, bro? Biar Lima nggak, puluh enam 71% Kak. Kayaknya sudah maksimum itu deh. tujuh ya puluh itu satu aja, persen nggak apa-apa. lumayan ini. Ya. Iya. Saya Udah lihat bisa kelihatan juga Kak? di screen saya belum. Bagaimana cara saya share ini? Bisa nggak saya share? Harusnya bisa sih. Atau Coba. gimana caranya? Nah, ini dia. Atau saya jadikan host Kak, supaya kelihatan mungkin ya bentar Kak. Saya jadikan co-host. Oh saya lupa. Nah, sudah. Bisa nggak kelihatan Kak? Di poll di bawah, fitur bawahnya itu. Lihat sih. Jadi, atau mau saya bacakan aja Kak Boleh, hasilnya. boleh. Bacakan aja. Silahkan. Oke, jadi tujuan studi 28 orang dalam negeri, luar negeri 29 orang. Oke. Dari 57 orang yang menjawab. Ya. Eh, Rencana studi jenjang itu 44 S2, 13 S3. Oke. Untuk jalur pendaftaran LPDP, reguler 30 orang, PTUD 1. Nah, ini luar biasa PTUD ini. Ada PTUD LPDP ya? parsial, ya PTUD 1 orang Kak. Mm-mm. Nah, parsial 1 orang, afirmasi 7, targeted 14. Nah, lumayan banyak ini 14 targeted. Spesialis 3 orang, dan kolaborasi 1 orang. Pekerjaan fresh graduate 13 orang, dosen 8, berarti itu S3 berarti ya. Praktisi 4, BUMN 2, swasta 7, guru 8, freelancer 5, dan lain-lain 11 orang. Nah, sudah berapa kali mengikuti seleksi wawancara LPDP? 53 orang pertama kali, Oke. kedua kali 2 orang, lebih dari 2 kali 4 orang. Ini semoga sudah lulus nanti ini ya. Ini harus Amin, tanya amin. ini. Ah, ini menarik ini yang empat orang yang sudah ikut seleksi lebih dari 4 kali wawancara, lebih dari 2 kali, Lebih dua jumlahnya kali Kak ya. 4, ya lebih dari jumlahnya 4. Sebenarnya salah satu penilaian LPDP sudah ada di kalian. Jadi dalam hal bagaimana kalian hadapi masalah berkaitan resiliensi kalian itu sudah ada pantang menyerah, dan ini sebenarnya bekal yang baik nanti kalau kalian bisa artikulasi di dalam seleksi wawancara. Oke, kita sudah ada gambaran. Ada juga sepertinya beberapa kemungkinan yang tidak menjawab ini yang belum berkesempatan untuk seleksi wawancara ya. Oke. Sepertinya kita harus di ini dulu, dihentikan dulu pollnya baru bisa Oh, di-share hasil. oh iya betul. Share result Kak. Oke, Sudah ya udah kelihatan ya. kelihatan. Ya, Oke, saya nggak tahu bagaimana tampilannya di sisi kalian. No idea. udah kelihatan. Udah Nah, ya. kita sudah ada gambaran, teman-teman sekalian, uh, mostly ke luar negeri dari yang mengisi polling ini, sebagian besar 50% lebih, 53% itu ke luar negeri. Dan ya, kita coba nanti banyak diskusi terkait ini juga, namun tidak apa, tetap menyinggung, tetap diskusikan juga bagaimana konteks yang dalam negeri. Saya kira sama saja. Nah, teman-teman, saya coba share screen. Udah kelihatan ya? Nah, di sisi saya masih proses. Nah, baru kelihatan Kak sekarang. Udah kelihatan ya. Dah. Um, ini tadi udah kita skip saja, sudah perkenalan diri. Nah, ini adalah
yang sudah ikut LPDP sebelumnya pasti sangat familiar. Di LPDP itu ada istilah namanya persiapan keberangkatan atau PK. Nah, di sini di yang sebelah kiri saya itu pada saat PK 2017 waktu jenjang S2, dan yang sebelah kanan baru-baru saja di akhir tahun kemarin kalau tidak salah, September ya, September saya melaksanakan mengikuti persiapan keberangkatan untuk jenjang S3. Nah, kenapa saya kenapa saya tampilkan ini, saya doakan juga bagi kalian yang memang niat mau studi melalui LPDP, eh, akan merasakan atmosfer persiapan keberangkatan ke depannya. Dan kalau kalian bisa diundang mengikuti persiapan keberangkatan, berarti kalian sudah officially jadi awardee LPDP. Nah, yang kedua, saya ingin tekankan bahwa meskipun saya 2 kali dibiayai oleh LPDP mengikuti perkuliahan S2 dan S3, saya masih menyadari saya bukan orang yang hebat, saya bukan orang yang spesial. Bahkan eh, kalau saya menilai diri saya malah menganggap orang yang merasa kalau saya dinyatakan lulus, eh, respon teman-teman, respon teman-teman yang mengenal saya mungkin seperti begini respon, oh kok bisa dia lulus ya, kok bisa dia eh, eh, apa lolos seleksi LPDP luar negeri ya. Artinya ada rasa ketidakpercayaan karena jujur saya profil saya tidak begitu mentereng. Kalau seandainya ada awardee yang profilnya mentereng, S1-nya di kampus terbaik di Indonesia, sering ikut pertukaran pemuda, eh, apa, terus sering ikut kegiatan-kegiatan sosial, eh, itu sangat wajar. Namun bagaimana kalau seandainya baru baru selesai kuliah, akademiknya juga, background akademiknya tidak begitu mentereng, berasal dari kampus yang kalau saya sebutkan kampus S1 saya yakin dari kalian hanya sedikit yang tahu kampus S1 saya. Saya berasal dari kampus swasta kecil di Sulawesi Tenggara, dan alhamdulillah bisa lolos LPDP. Yang ingin saya katakan adalah LPDP itu tidak begitu melihat lagi bagaimana background, masih dipertimbangkan background kampus kita di mana, tapi bagaimana yang paling dipertimbangkan adalah bagaimana kita berhasil meyakinkan mereka bahwa kita adalah investasi terbaik untuk Indonesia, bisa dikuliahkan dan bisa giving back untuk Indonesia. Itu yang ingin saya tekankan. Bagaimana kita bisa meyakinkan LPDP ini kita anggap investor, bagaimana kita bisa meyakinkan investor bahwa mereka tidak akan sia-sia membiayai kita untuk kuliah. Nah, itu yang ingin saya tekankan. Nah, kalau seandainya kita mengikuti seleksi apapun itu, bukan hanya LPDP saja, apapun seleksinya, ikuti seleksi pertukaran pemuda, ikuti seleksi CPNS, ikuti seleksi di BUMN, atau ikuti seleksi beasiswa lainnya, tentu yang harus kita pahami adalah bagaimana kita tahu apa yang dinilai, marking kriteria istilahnya kalau anak-anak pendidikan pasti sangat paham. Bagaimana kriteria, kriteria penilaian yang um, dijadikan panduan pewawancara dan LPDP untuk meluluskan atau tidak meluluskan. Nah, itu yang pertama dulu yang harus kita pahami teman-teman sekalian. Jangan sampai kita udah persiapan, tetapi sangat jauh dari kriteria penilaian yang akan diujikan nanti. Sama halnya kalau kalian ikut tes seleksi masuk perguruan tinggi atau apapun itu, yang perlu kalian pahami adalah kriteria-kriteria penilaiannya. Nah, ini yang saya mau share, yang teman-teman sekalian lihat di layar. Di sini ada marking
kriteria, ada kriteria penilaian, kelihatan nggak, bro? Agak Kelihatan di nggak? slide saya, kelihatan ya? Kelihatan tapi agak kayak terpotong kak, memang begitu ya? Oh iya, saya sengaja sedikit potong. Oke Eh, kak. ini adalah kriteria penilaian kita yang bisa kita jadikan acuan untuk mempersiapkan diri. Apa sih sebenarnya yang dinilai? Kalau saya lihat di sini, ada dua garis besar, eh, ada dua poin besar yang menjadi acuan penilaian pewawancara LPDP. Yang pertama itu adalah kekuatan rencana studi dan pengabdian. Itu dibagi menjadi tiga kompetensi. Ada pola pikir strategis, bagaimana kita merencanakan sesuatu, eksekusi, dan bagaimana pencapaian tujuan. Yang kedua adalah kekuatan rencana studi. Yang ketiga adalah kekuatan rencana pengabdian. Itu satu bagian besar yang dinilai. Yang kedua adalah pola pikir kepemimpinan yang ambil jalur kewirausahaan, berarti bagaimana uh, skill kewirausahaan kita yang dinilai. Nah, di sini ada 4 penilaian kompetensinya, yaitu pertama resiliensi. Makanya tadi saya sempat singgung yang sudah lebih dari 2 kali gagal di LPDP, berarti udah ada nih poin resiliensinya karena sudah bisa meskipun gagal bangkit lagi dan sekarang mencoba ikut seleksi lagi. Yang kedua adalah orientasi berprestasi, kepercayaan diri. Ini penting sekali teman-teman, kepercayaan diri. Dan yang terakhir adalah pemecahan masalah. Nah, ada marking kriterianya, ada bobot-bobot penilaiannya di sini. Kalau tidak salah level 1 sampai level 5. Nanti uh, teman-teman akan uh, hadapi ini. Ini yang menjadi acuan, bisa jadi ini yang menjadi acuan pewawancara LPDP dalam melakukan penilaian. Nah, apa sih sebenarnya, coba kita diskusikan ya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kekuatan rencana studi dan rencana pengabdian? Apa yang perlu kita persiapkan di sini? Nah, tapi sebelum sampai ke sana, ada hal-hal teknis penting sebenarnya yang meskipun ini kecil, ini teknis, tetapi penting sekali untuk memperlancar kelulusan Anda dan bisa dijadikan strategi. Yang pertama itu pilihan baju kita. Itu penting sekali loh. Bagaimana kita bagaimana kita bisa uh, memakai baju dan baju itu bisa menjadi uh, mengattract attention dari pewawancara. Dulu saya ingat sekali waktu S2 karena saya isu yang saya angkat adalah pendidikan marginal di daerah-daerah 3T. Kalau berbicara daerah 3T, pasti banyak eh, di Papua, banyak yang referring to Papua. Nah, s- saya juga angkat isu itu. Kebetulan saya ada pengalaman jadi volunteering di Papua. Saya angkat isu itu dan atribut yang saya gunakan eh, itu bukan atribut aksesoris ya, maksudnya pakaian yang saya gunakan adalah pakaian khas Papua dan itu berhasil pada saat itu. Eh, Sempat ditanya ini motif bajunya gimana, dari mana, dan itu ditanya. Ada atensi yang bisa kita berikan kepada wawancara ini penting sekali. Silahkan cari-cari, tidak eh, jangan juga pakai baju adat yang glamor yang ini, tapi setidaknya merepresentasikan apa sebenarnya yang ingin kalian angkat, isu yang kalian angkat, atau identitas kalian, boleh. Itu sangat baik sekali ditampilkan. Yang kedua, hal-hal teknis lagi internet, yang karena saya lihat baru sebagian besar pertama kali ikut seleksi wawancara, eh, biasanya wawancara itu tanya kita gunakan akses internet apa. Nah, saya sarankan jangan gunakan akses internet
gunakan eh, apa WiFi melalui handphone kita. Nah, sebaiknya ada gunakan internet rumah. Kalau tidak ada internet rumah, cari ruangan, di mana ruangan itu sepi, tidak ada orang yang mendistraksi kita pada saat seleksi wawancara dan internetnya bagus, yang bukan berasal dari handphone kita. Karena pada saat uh, di- kemarin bahkan saya diminta untuk mematikan HP saya dan diminta untuk memperlihatkan proses kita mematikan HP. Nah, ini penting sekali, termasuk menggunakan headset. Kalau bisa, kalau bisa headsetnya yang menggunakan kabel. Kenapa gunakan kabel? Untuk meyakinkan bahwa itu terhubung di laptop kita. Nah, jangan sampai nanti apa pewawancara curiga, eh, kita gunakan eh, headphone, earphone yang tanpa kabel, jangan sampai kita ada komunikasi di luar. Itu untuk meyakinkan saja pewawancara. Nah, ini hal-hal teknis, teman-teman sekalian, sederhana, tapi sangat membantu kita dalam seleksi wawancara. Selanjutnya, uh, apa sih yang perlu kita persiapkan? Nah, sebelum kita ikut seleksi wawancara, udah ada jadwal nih, tanggal sekian. Nah, kita masih ada waktu. Yang saya sangat sarankan teman-teman, karena kalian udah lulus administrasi, udah lulus skolastik, tentu sudah nulis esai dan formulir diri udah ada, silahkan dibaca kembali esainya, formulir dirinya. Saya ada, pastikan juga, pastikan juga, pastikan juga eh, esai yang kalian buat kemarin bukan eh, tidak di-generate oleh AI. Karena ada kasus bimbingan saya kemarin baru saja selesai wawancara kemarin, itu diberitahu bahwa dia pewawancara sampaikan untuk make sure esai kita tidak terdeteksi AI. Maksudnya bukan dibuat oleh AI. Nah, jangan sampai, saya khawatir teman-teman, karena sekarang AI sangat advance sekali, untuk simpelnya kalian minta bantuan dan itu terdeteksi, dan pewawancara notis itu, saya khawatir ini menjadi batu sandungan kalian nanti teman-teman untuk tidak lulus. Nah, sampai segitunya sekarang dideteksi, itu yang ingin saya katakan, pewawancara coba deteksi formulir kita bukan dibuat melalui AI. Kalaupun seandainya terlanjur dan dikonfirmasi nanti pada saat wawancara, silahkan siapkan justifikasi kalian. Itu kalian bisa justifikasi. Di bagian mana kalian gunakan AI, eh, apakah hanya untuk polish grammarnya, struktur bahasanya, atau di bagian apa? Nah, kalian gunakan AI. Nah, itu yang perlu kalian siapkan kalau seandainya udah terlanjur. Nah, yang selanjutnya teman-teman, mostly, mostly pertanyaan yang muncul akan seputar esai dan formulir diri. Apakah nanti akan dikonfirmasi informasi yang ada di esai dan data diri, atau untuk meyakinkan pewawancara apa yang sudah kalian tulis, atau bisa jadi untuk menguji seberapa paham Anda, seberapa tahu Anda dengan esai yang dibuat, termasuk dengan formulir-formulir yang ada. Nah, formulir ini kan ada banyak yang diminta ya. Eh, ada identitas diri, termasuk riset, termasuk aktivitas-aktivitas, bagaimana termasuk list kalian mengikuti seminar, prestasi. Saya sarankan, meskipun di beberapa kasus tidak diminta, saya sangat sarankan siapkan semua dokumennya, masukkan di dalam Google Drive, terus generate linknya, sewaktu-waktu ditanya, kalian bisa langsung kirim link bukti dukung
dari apa yang sudah kalian tulis di data diri termasuk di esai kalau perlu pembuktian. Karena ada beberapa kasus teman saya, khususnya yang S3 eh, dilihat ada dia tulis publikasinya, ada publikasi, judulnya ada, volumenya sekian. Setelah dicek itu tidak apa, tidak bisa diakses. Ternyata ada kesalahan ini eh, entah apa, mungkin DOI-nya salah tulis atau apa, tidak bisa diakses. Lalu apa? Dia minta bukti, bisa tolong kirimkan draftnya, apa artikelnya, dan teman saya tidak siapkan diri, tidak mempersiapkan itu, dan dia baru cari-cari dokumennya, sementara itu text time untuk menyiapkan semua itu. Nah, jadi saran saya pembelajaran yang bisa kita ambil di sini, semua data-data pendukung kita siapkan dalam satu folder, terus upload di Google Drive, dan itu bisa kita kirimkan nanti kalau diminta oleh pewawancara LPDP. Nah, selanjutnya, usahakan jawaban kalian harus selaras dengan esai kalian, harus selaras dengan informasi-informasi yang kalian tulis di data diri. Nah, bagaimana seandainya kalau ada informasi tambahan yang tidak sempat kita tulis? Itu tidak masalah, silakan sampaikan pada saat wawancara nanti, sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang ada di data diri. Contohnya bertentangan kayak gimana? Eh, pengen kuliah S2 atau S3, berkontribusinya pengen jadi dosen, tetapi di esainya berbeda. Pengen jadi praktisi kah atau pengen jadi guru, atau sebaliknya, di esainya tulis pengen jadi guru, pendidik, eh, selain dosen, tetapi pada saat wawancara katakan jadi dosen. Tetapi kalau informasinya pelengkap, eh, melengkapi dan tidak bertentangan, itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Silakan elaborasi sejauh itu bisa mendukung kalian, teman-teman, menjawab pertanyaan. Nah, itu yang perlu kalian siapkan, eh, yang perlu kalian lakukan sebelum kalian tes nanti, apa yang perlu dipersiapkan. Nah, saya mau masuk di sini. Ini sebenarnya yang paling penting sekali. Kalau kita lihat tadi di marking kriteria penilaian diri, itu kan ada dua poin penting yang perlu disampaikan. Rencana studi dan rencana pengabdian. Nah, saya sangat sarankan harus ada benang merah antara pas, terus present kalian saat ini, aktivitas kalian saat ini, dan rencana pengabdian kalian ke depan. Termasuk rencana studinya bagaimana, rencana pengabdian seperti apa. Harus selaras, harus sinkron. Jangan ad- jangan ada titik di mana itu berbeda antara ketiga ini. Nah, contohnya seperti apa? Kalaupun seandainya ada perbedaan antara past, present, and future kita yang kita rencanakan, kita mampu justifikasi. Tapi saya sangat sarankan harus ada benang merah. Nah, seperti apa contohnya? Contohnya saya mau ambil diri saya. Uh, pada saat saya S3, saya katakan, uh, saya kan background saya memang dosen, pendidik. Nah, saya S3 untuk uh, menambah kapasitas keilmuan saya dalam hal riset, keilmuan, dan sebagainya. Nah, rencana pengabdian saya itu masih selaras dengan present saya yang sekarang pada saat itu. Balik ke institusi saya, balik ke daerah saya untuk meningkatkan kapasitas institusi, keilmuan, dan sebagainya. Itu sederhananya. Harus ada benang merah, jangan sampai ada shifting yang kalian lakukan, tetapi kalian tidak bisa justifikasi. Contohnya seperti apa? Sekarang kalian jadi praktisi. Kalian jadi praktisi nih.
atau kerja di BUMN atau kerja di swasta. Lalu pengen S2, nanti setelah S2 karir kalian atau pengabdian kalian salah satunya adalah ingin jadi dosen. Nah, itu kan ada shifting karir ya. Nah, sebenarnya tidak ada masalah. Yang penting kalian bisa justifikasi. Kalian bisa hubungkan ide itu. Kenapa kalian shifting karir? Nah, itu yang paling penting. Dan benang merah ini harus dijawab, harus disampaikan secara jelas, terstruktur, dan terhubung yang saya sampaikan tadi. Contoh-contoh yang kalian sampaikan juga, ketika kalian menyampaikan pas kalian, pengalaman kalian harus autentik, jangan dibuat-buat. Sekarang kan ini banyak sekali contoh-contoh esai. Kadang kalau contoh esai kita lihat sudah banyak sekali, kita terdistract, kita terinfluence dari contoh-contoh yang ada dan kita mengikuti. Kalau gaya bahasanya diikuti itu tidak ada masalah, atau struktur bagaimana dia menyusun esai itu tidak masalah. Kadang eh, karena sudah makin banyaknya esai yang ada, contoh-contoh di internet, di YouTube dan sebagainya, kita ngambil kita ngambil ide-ide yang ada dan itu tidak original lagi. Itu tidak otentik lagi sesuai dengan diri kita. Nah, itu bisa jadi akan membantu kalian menyampaikan ide, bisa jadi juga tidak. Ini sangat sangat tricky dalam dalam ini. Justru kalau seandainya apa yang kalian sampaikan, pengalaman kalian yang ingin sampaikan, passion kalian, bidang kalian yang kalian geluti, itu memang yang kalian tulis, kalau seandainya ditanya, kita akan lebih mudah menjelaskan. Kita akan lebih eh, akan jawabnya lebih terstruktur, lebih gampang, lebih ngalir, idenya masuk karena itu memang sesuatu yang kalian senangi. Nah, jangan sampai ini kalian bagaimana kalau sudah terlanjur, karena ini kan sudah ada ini. Nah, tidak ada masalah kalau sudah terlanjur, mau diapa lagi? Kita tidak bisa merubah esai kita, tetapi yang paling penting adalah bagaimana justifikasi itu. Bagaimana menjustifikasi pada saat kalian sampaikan itu eh, kesannya autentik dan tidak terkesan dibuat-buat atau fabricated jadinya. Nah, selanjutnya ada banyak kalau seandainya ditanya kayak gini, pertanyaan, apa pengalaman terbesarmu atau apa prestasi kamu selama ini atau apa titik terendah kamu. Nah, kadang beberapa teman yang saya bimbing, yang saya mentoring, itu tidak fokus dia. Dia jawabnya seperti list, ya. Sampaikan prestasi saya mengikuti pertukaran pelajar, prestasi saya ini. Tetapi tidak menjelaskan pencapaiannya itu uh, bisa berkontribusi apa untuk soft skillnya dan hard skillnya, termasuk kalau seandainya bisa berdampak untuk orang di sekitarnya, itu bisa bagus sekali. Yang ingin saya katakan, kalau kalian ditanya pertanyaan-pertanyaan ini, dan kemungkinan bisa jadi ditanyakan oleh pewawancara, fokus kepada uh, bagaimana prestasi itu bisa bisa membantu kalian, bisa upgrade diri kalian atau bisa berdampak untuk orang di sekitar kalian. Nah, jangan memulai jawaban kalau ditanya apa prestasi terbesar kamu, jangan memulai jawaban dengan eh, saya mengikuti pertukaran pelajar atau saya memenangkan pidato bahasa Inggris NUDC tingkat nasional pada tahun sekian. Nah, kalau kalian memulai jawaban dengan saya memenangkan, itu kesannya keakuannya itu sangat sangat itu yang ditekankan. Nah, lebih menekankan bagaimana kegiatan itu, bagaimana prestasi itu bisa mendukung kalian, upgrading diri kalian, bisa eh,
berdampak untuk orang-orang di sekitar kalian. Nah, fokusnya ke sana. Nah, lalu kalau ada beberapa prestasi, nah, be- beberapa prestasi yang kalian anggap itu besar dan itu sangat berdampak dengan kalian, saya sangat sarankan lebih baik fokus yang paling utama yang menurut kalian relevan dan bisa kalian artikulasi pada saat untuk meyakinkan pewawancara. Cukup satu saja karena waktunya kan singkat. Saya sangat sarankan kalau ada satu pertanyaan maksimal dua menit itu cukup untuk menjawab satu pertanyaan atau 3 menit lah paling lama. Nah, itu waktunya singkat. Kalau kita sampaikan list prestasi kita, satu, dua, atau tiga, taruhlah tiga prestasi yang menurut kita sangat besar, itu text time. Jadi saya sarankan pilih salah satunya dan itu yang perlu kalian uh, elaborasi berdasarkan yang saya sampaikan tadi. Nah, yang ingin saya sampaikan juga teman-teman, tunjukkan passion kalian di sana, bidang yang ingin kalian ambil, jurusan yang kalian ambil, kontribusi yang ingin kalian berikan pada saat setelah studi, memang yang kalian geluti, yang kalian sangat tertarik di dalamnya, dan pengen kalian pelajari lebih lanjut. Nah, ini sangat membantu sekali pewawancara nanti untuk melihat, menilai seberapa dalam sih atau seberapa tertarik sih, seberapa worth it sih kita untuk dibiayai oleh LPDP untuk kuliah seperti itu. Karena khawatirnya karena sekarang kan ada 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 tagar yang lagi tren di tahun ini, eh, tagarnya kabur aja dulu ya. Ada tagar kabur aja dulu. Nah, itu sangat LPDP sangat selektif sekarang. Belum lagi kita dengar isunya, kita tidak tahu bagaimana di LPDP-nya ada isu terkait efisiensi anggaran. Apakah benar-benar berdampak terhadap kuota untuk tahun ini atau tidak? Apakah benar-benar masih sesuai atau lebih banyak kuotanya kita tidak tahu, tapi isu itu ada di luar. Nah, artinya kalau seandainya iya, eh, seleksinya akan lebih ketat lagi. Nah, ini yang perlu kita yakinkan bahwa kita tidak dalam rangka mendaftar LPDP untuk kabur aja dulu. Itu yang ingin saya sampaikan. Yang terakhir, teman-teman pasti sangat familiar dengan konsep STAR ya. Kalau seandainya diminta untuk menjelaskan pengalaman atau diminta menjelaskan berkaitan eh, dengan yang akan datang, boleh gunakan konsep STAR. Ini silahkan googling nanti bagaimana konsep STAR ini dilakukan eh, untuk menjawab agar ide kita lebih terstruktur dan lebih terhubung dalam menjawab pertanyaan. Hindari ini, teman-teman, pada saat menjawab pertanyaan, tidak antusias. Kadang ada beberapa teman-teman ya kalau yang saya mentoring, eh, beberapa orang itu jawabnya kesannya datar, tidak ada penekanan ketika mau menyampaikan ide, kesannya nanti ditangkap tidak tidak percaya diri atau tidak antusias dalam mengikuti seleksi. Coba latih diri kalian, eh, silahkan lakukan mock up interview atau sendiri boleh. Usahakan menjawab pertanyaan dengan antusias, dengan gesture yang bersahabat, dan itu uh, bisa ditangkap oleh pewawancara. Itu yang perlu kita latih sebelum mengikuti seleksi. Kalian harus latih ini bagaimana mengartikulasikan jawaban kalian, penekanan-penekanannya supaya kalian bisa terkesan bisa percaya diri, pede, dan antusias dalam menyampaikan ide-ide kalian. Nah, saya mau garis bawahi kata percaya diri ini. Nah, ini agak tricky juga, agak tricky. Kalian teman-teman boleh percaya diri, silahkan. Itu baik sekali. Eh, kita percaya diri tentu nanti bisa menjawab dengan baik, bisa ngalir.
Tapi saya eh, kasih kasih warning, jangan sampai kelebihan percaya diri nanti kesannya ditangkap oleh pewawancara, eh, kita show off atau terkesan sombong. Ini penyakit di eh, yang banyak bagi orang yang sudah sangat banyak prestasinya, sudah secara levelnya udah bagus, maksudnya pada saat S1 banyak prestasi, keterima di kampus terbaik dan lain sebagainya. Saya sangat sarankan teman-teman kalau kalian ada di level itu, stay humble, tetap rendah diri, tetapi kita sampaikan dengan nada penyampaian yang percaya diri. Nah, mudah-mudahan teman-teman menangkap maksud saya. Saya menemukan beberapa kandidat yang kalau kita lihat profilnya itu sangat mentereng sekali. Termasuk yang disampaikan tadi di chat, IELTS-nya sudah sangat baik. Kesalahan dia adalah saya tidak tahu kasusnya yang IELTS ini. Tapi yang saya tangkap di beberapa yang saya kenal, mereka kelebihan percaya diri dan di pewawancara menangkap kesannya keakuannya tinggi sekali dalam menyampaikan atau merespon pertanyaan-pertanyaan. Ini yang perlu dihindari bagi terutama dosen juga. Ada saya lihat beberapa dosen ini sangat tricky. Nah, saya mau masuk di dosen sebelum ke ke ini. Nah, tadi kan ada ada marking kriteria ya, ada kriteria penilaian atau kompetensi yang dinilai oleh pewawancara LPDP. Semuanya sama, jenjang, semuanya sama, eh, apapun jalur yang kalian daftar di LPDP, penilaiannya tetap sama itu. Yang membedakan adalah untuk S3 ada 1 poin, 2 poin, sorry, saya ralat, ada 2 poin yang menjadi pembeda yang dinilai oleh LPDP. Yang pertama itu adalah riset kita, proposal riset kita. Ini akan banyak sekali digali proposal riset kita. Yang kedua adalah publikasi. Nah, kalau seandainya kalian teman-teman yang S3 mau daftar S3 tidak ada publikasi sekarang, silahkan cari jawabannya. Bagaimana kalian menjustifikasi ini? Tapi kalau kalian ada publikasi, minimal ada 1 publikasi di nasional. Kalau S3 kayaknya, apalagi dosen, harusnya ada ya. Nah, itu sudah bisa ada penilaian, tapi levelnya bukan level tinggi. Kalau level maksimal untuk bisa cover uh, publikasi, itu harus at least ada 1 di jurnal internasional bereputasi. Nah, yang kedua, itu terkait riset kita akan banyak digali. Yang ingin saya kasih gambaran, saya dulu 1 jam seleksi wawancara, salah 1 jam seleksi wawancara, 60% pertanyaan itu berkaitan dengan riset saya, berkaitan dengan proposal saya, dan berkaitan dengan publikasi saya, termasuk bagaimana kemampuan riset saya dibuktikan dengan pengalaman riset dan mempublikasikan di jurnal nasional maupun internasional. Ini yang perlu kalian siapkan bagi yang jenjang S3. Akan banyak ditanya terkait ini. Tapi beberapa teman, uh, kalau pewawancara sudah mengkonfirmasi apa yang sudah kita tulis dan di formulir kita sudah jelas, uh, tidak begitu ditanyakan lagi berkaitan dengan uh, proposal dan riset. Ada beberapa part mungkin bagian selain itu yang banyak ditanya pada saat seleksi wawancara. Uh, entah kenapa pewawancara itu cukup random dalam dalam memfokuskan uh, pertanyaan-pertanyaan di setiap peserta. Ini berdasarkan pengalaman beberapa ya yang saya gali. Saya bisa simpulkan itu cukup random.
Meskipun bahkan ada yang bertanya di luar dari kriteria-kriteria penilaian. Itu bisa saja dilakukan. Makanya teman-teman harus siap predictable question-nya kira-kira apa, kalian bisa identifikasi dan uh, disiapkan jawabannya. Terkait menyiapkan jawaban, ada banyak sekali, saya kurang tahu bagaimana strategi belajar kalian. Ada banyak sekali orang yang saya bimbing itu sudah menyiapkan list pertanyaan, jawabannya udah disiapin. Bahkan narasinya jelas sekali. Ini yang mau disampaikan, ini sampai. Kalau itu membantu kalian menjawab, boleh silahkan. Tetapi saya sarankan eh, tidak perlu kita menyiapkan jawaban yang yang utuh. Kalau ini pertanyaannya, ini jawabannya. Kita spesifikkan. Yang saya sarankan itu Yang adalah saya sarankan itu adalah cukup cukup poin-poin pentingnya. Kalau pertanyaan ini poin yang akan saya jawab. Kalau pertanyaan ini poin yang akan saya jawab. Ini strategi yang saya lakukan agar menghindari kita kesannya menghafal atau tidak natural dalam menjawab pertanyaan atau kita tidak bisa keep eh, eye contact kita bisa bisa ke pewawancara seutuhnya. Bahasa tubuh kita bisa maksimalkan ke pewawancara dibandingkan kalau seandainya kita sudah siapkan jawabannya, kita sangat stick di sana, sangat kaku dengan jawaban-jawaban kita yang sudah disiapkan dan nanti kesannya kita menghafal dan tidak natural lagi. Jadi saya sarankan kalau seandainya boleh siapkan list pertanyaan, banyak sekali saya lihat di internet, di Telegram itu banyak sekali, boleh silahkan kumpulkan list-list pertanyaan, tetapi poin-poin penting yang kalau seandainya ini pertanyaan yang ditanya, silahkan poinnya ini yang akan kalian jawab. Eh, Konsep mind mapping itu bagus juga. Mind mapping, kalau kalian familiar dengan ini, boleh lakukan itu. Tergantung bagaimana kalian cara belajarnya atau cara mempersiapkan diri yang efektif menurut kalian, silahkan saja. Nah, untuk menghindari jawaban-jawaban yang normatif juga, jangan sampai kalian ditanya apa isu yang akan kalian angkat, apa isu yang mau kalian angkat ketika studi nanti. Contohnya di bidang pendidikan, sampaikan pendidikan inklusif. Tetapi pendidikan inklusif seperti apa? Contohnya juga digital learning atau teknologi pembelajaran. Tetapi seperti bagaimana isu yang akan kalian angkat? Apa masalahnya? Berangkat masalah dari apa sehingga kita tertarik dengan isu ini? Nah, itu kan kalau kita siapkan jawaban dan ada probing question dari pewawancara, kita tidak siap untuk itu. Jadi saran saya list aja. Nah, untuk menghindari jawaban yang kesannya dihafal atau normatif. Nah, ini beberapa pertanyaan yang mungkin ditanyakan, uh, latar belakang diri. Nah, saya 2 kali ikuti seleksi wawancara, baik itu pada saat jenjang S2, jenjang S3. Ada satu strategi yang selalu saya gunakan dan itu berhasil. Dimulai di awal. Uh, Biasanya kan diminta perkenalan diri ya, atau ada beberapa kasus juga tidak diminta, langsung ditanya-tanya. Nah, kalau diminta perkenalan diri, saya 2 kali seleksi wawancara selalu diminta memperkenalkan diri. Nah, di situ kesempatan kita untuk uh, kita leading, kita leading proses wawancara itu. Maksudnya kayak gini, kita perkenalan diri boleh sampaikan nama, latar belakang, tetapi momentum itu, kesempatan itu tempatnya kita menyampaikan gagasan utama atau ide utama yang ingin kita sampaikan ke pewawancara. Nah, tetapi uh, pada saat uh, perkenalan diri, jangan langsung kupas tuntas.
Jangan langsung kupas tuntas. Buat wawancara penasaran dengan atau buat mereka ingin bertanya kembali dengan statement yang kita mau sampaikan. Nah, jadi saran saya pada saat perkenalan diri, boleh sampaikan identitas diri dan sampaikan past, present, and future itu secara singkat. Tetapi kalau sampaikan pas, tentu ada masalah yang ingin kalian mau geluti nanti. Kenapa kalian mau S2, S3? Nah, kenalkan pada saat perkenalan diri. Buat mereka penasaran supaya pertanyaan berikutnya akan mengarah ke situ. Nah, dan kita harus siap. Tentunya kalau kita bahas tentang itu kita harus siap. Nah, itu cenderung berhasil ketika saya melakukannya. Eh, saya raise isu saya, concern saya, kenapa saya pengen studi, dan itu digali kembali oleh pewawancara. Dan saya senang dapat pertanyaan itu karena saya sudah siapkan jawabannya, saya sudah siapkan juga eh, pertanyaan apa, siapkan benang merah past, present, present and future saya sudah siapkan itu. Dan itu sangat membantu saya kemarin eh, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya dan tidak dirasa waktu udah eh, 1 jam dan pertanyaan-pertanyaan yang lain itu sudah tidak ditanyakan lagi. Contohnya pertanyaan-pertanyaan psikologi hanya ada 1 2 pertanyaan, tetapi fokus yang ditanyakan itu seperti yang saya mau, itu yang mau digali. Nah, itu bisa dilakukan juga teman-teman. Eh, Intinya siapkan segala macam jawaban yang kemungkinan ditanyakan. Nah, ini ada beberapa hal yang biasa ditanyakan oleh pewawancara, tapi tidak menutup kemungkinan di luar dari ini eh, ditanyakan juga. Udah 1 jam ya, kurang lebih 1 jam. Nah, eh, silahkan teman-teman, ini sebagai pengantar saja. Kalau ada yang mau diskusi, mau konfirmasi, mau bertanya juga, sharing, silahkan. Eh, kita banyak diskusi di kesempatan kali ini. Saya kembalikan ke Bro Hakam. Thank you Kak, thank you Kak. Ini banyak sekali informasi baru ya. Semua teman-teman betul-betul bisa serapi ya. Oke, kita mengarah ke pertanyaan, tapi sebelum masuk ke pertanyaan, saya iklan dulu sedikit. Ada iklan sedikit. Saya share screen dulu ya. Jadi, bentar, let me see. Um, saya share screen. Kelihatan ya share screen saya. Teman-teman kelihatan? Kelihatan, Iya, Kak. Kak. Oke, siap. Thank you, thank you. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu ya, jadi di website kami itu di Edimel ada kami kumpulkan esai dari teman-teman yang sudah lulus, teman-teman awardi. Di sini ada kumpulan esai yang bisa kalian akses ya. Um, ini teman-teman ya semua di sini. Beasiswa BIP juga ada 2 di sini saya lihat dari Kak Uswa sama Alwin, ada juga beasiswa BPI. Kemudian ada juga esai yang dari Fulbright misalkan ya ini beasiswa Fulbright beberapa di sini. Ada juga yang ini ya contoh proposal, aplikasi-aplikasi esai untuk LOE misalkan. Ada juga untuk persiapan wawancara, misalkan termasuk LPDP ini sudah ada daftar pertanyaan yang kami sudah kumpulkan di sini ya. Dan juga daftar pertanyaan yang para teman-teman kita kemarin di DMEP yang mereka terima gitu pada saat tes. Nah, cuman aksesnya ini, aksesnya ini berbayar ya. Biayanya 99.000 kok ya untuk menjaga ini ya. Untuk biaya website gitu. Nah, bagi teman-teman yang nanti mau akses ini dengan biaya 99.000 nanti bisa kontak admin Edunmap ya. Bisa ke saya nanti saya arahkan ke admin atau nanti saya ini ya masukkan kontak admin di grup kita gitu.
ini ya, se-up gitu. Oke, thank you. Silakan ke pertanyaan Kak. Ada beberapa pertanyaan di chat itu Kak Henry saya lihat. Ah, Silahkan sambil menunggu kalau ada yang mau langsung sampaikan Oke, pertanyaan boleh. Tapi boleh kalau mau Ya. tanya Kak. sambil oh ada ya. Iya, Oke, silakan Kak Dayang. mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Dayang Berliana dari Lampung. Saya mungkin agak menyimpang sedikit karena beasiswanya kemarin yang saya apply itu bukan LPDP tapi BPI. Nah, apa ya, waktu pas wawancara kemungkinan saya agak pede ya Kak ya. Maksudnya bisa lolos gitu. Karena ketika diwawancarai itu baik dari psikolog maupun dari pihak akademisinya juga memberikan pertanyaan dan saya merasa mampu menjawab dengan baik gitu. Namun ketika hasil ya lain lain gitu dengan yang diharapkan gitu. Nah, waktu itu psikolog sempat tanya apa alasan memilih karena saya memang tujuannya adalah dalam negeri. eh Ditanya kenapa milih saya Bogor ya waktu itu IPB. Kenapa milih di Bogor? Karena memang salah satu tujuan utama ya secara jujur memang karena eh, ingin bekerja apa sekolah di dekat lokasi pekerjaan suami gitu. Nah, itu menurut Kak Henry, apakah jawaban seperti itu memang pertanyaan jebakan yang harus kita jawab dengan jujur atau harusnya seperti apa baiknya gitu? Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, dari pihak akademisinya ketika menanyakan itu cukup baik ya jawaban saya. Artinya memang mampu saya jawab dengan baik karena memang sudah mock up juga beberapa kali. Tapi waktu itu dia lebih banyak karena saya tujuannya S3 ya Kak ya. Lebih banyak bertanya terkait publikasi gitu. Nah, publikasi ini apakah memiliki nilai yang sangat tinggi sehingga publikasi terbit internasional Scopus khususnya itu memiliki poin paling besar sehingga menjadi indikator penilaian yang paling tinggi. Nah, itu kalau memang tidak kalau memang tidak misalnya termasuk juga apakah penelitian subtema penelitian S3 kita itu memang harus harus ada di riwayat jejak rekam Google Scholar kita, Kak, gitu. Karena memang saya pilih disertasi, calon disertasi saya ini yang judulnya agak sedikit berbeda dengan jejak rekam penelitian saya gitu. Nah, itu apakah menjadi penilaian juga? Nah, mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, Bro, atau Iya, bagusnya kayaknya begitu Kak. oke. Persatu saja. Iya. Ah, untuk S3. Am, ini beda ini ya, beda jalur beasiswa BPI dan meskipun pendanaannya sama dari LPDP juga, tetapi eh, leading sektor dari kedua beasiswa ini berbeda. Kalau BPI itu kan dari Dikti, Kemendikti Saintek. Meskipun dananya juga berasal dari LPDP. Tetapi berdasarkan informasi yang saya dapat, eh, kriteria penilaian dari BPI itu juga diadopsi dari LPDP. Itu yang saya dapat. Kemungkinan kemungkinan besar seperti itu, tapi bisa jadi salah juga. Eh, Kalaupun seandainya iya, kriteria penilaiannya sama, alasan yang disampaikan memilih S3 karena pengen dekat dengan keluarga ya tadi alasannya. Boleh sih disampaikan itu, tetapi itu dijadikan alasan tambahan, bukan alasan utama. Nah, di rencana studi, termasuk pilihan memilih kampus, sebaiknya menjawab secara profesional terlebih dahulu, secara akademik untuk jawabnya. Itu jawaban yang utama. Nah, nanti setelah itu sampaikan selain alasan itu untuk mendukung proses perkuliahan saya juga eh, ada alasan personal, tetapi itu bukan dijadikan sebagai alasan utama. Boleh disampaikan, tetapi di akhir disampaikan. Jangan di awal, Mbak.
Kalau di awal itu yang menjadi alasan utama. Nah, saran saya buat akan relate relate juga untuk yang S2, eh, kalau menyampaikan kenapa kalian lanjut studi, kenapa memilih di negara ini, kenapa memilih di Indonesia, spesifiknya kenapa milih di kampus itu, silahkan riset dalam-dalam kampus itu, riset dalam-dalam bukan hanya rankingnya. Kalau menjawab ranking ini akreditasinya A, eh, akreditasi internasionalnya masuk sebagai 50 terbesar dunia, itu masuk akal, jawabannya bisa diterima oleh pewawancara LPDP, tetapi tidak akan maksimal. Tidak boleh berhenti sampai di situ. Jawab, saya kasih contoh ke saya ya. Contoh saya, waktu S2, saya milih kampus sampai saya meriset mata kuliahnya seperti apa, dosennya di sana seperti apa, siapa-siapa saja dosen yang mengajar mata kuliah tertentu, publikasinya apa saja, hubungannya dengan riset saya nanti, saya siapkan topiknya apa, bahkan kenapa saya memilih negara itu, spesifiknya di daerah, di negara bagian itu, karena saya mau ngikut salah satu NGO. NGO ini bergerak di bidang yang sesuai dengan relate eh, jurusan saya sampai dulu masih offline ya, saya print lowongan dibuka, bergabung di NGO, dulu riset riset terkait kurikulum. Dulu sementara dikembangkan kurikulum aborigin eh, di di beberapa negara bagian, dan itu buka lowongan. Saya sampai riset ke situ. Alasan saya memilih alasan saya memilih kampus ini dan di situ karena salah satunya ingin bergabung di sini. Nah, dibuka lowongan itu kan justifikasinya bagus sekali. Teryakinkan pewawancara, oh ya benar, ada buktinya. Sampai saya print out buktinya. Nah, sekarang karena kita mostly online, bisa disiapkan saja dokumen-dokumen pendukungnya. Yang ingin saya mau sampaikan, risetnya harus dalam, tidak hanya berkaitan dengan ranking kampus, tetapi kalian harus familiar dengan mata kuliah. Kalau ada keunikan mata kuliah yang ditawarkan di daerah, di jurusan itu, di kampus itu yang tidak ada di kampus lain, itu bagus sekali. Kalau ada dosen yang spesifikasi keilmuannya, fokus risetnya sangat berhubungan dengan fokus riset kita, itu sangat bagus sekali, termasuk kesempatan membangun jaringan di sana, ada lowongan buka apa di sana, atau untuk mengikuti program-program pengembangan soft skill dan hard skill kita, itu bagus sekali, penekanannya berjejaring, itu bagus sekali justifikasi kita memilih kampus dan termasuk negaranya, kenapa di sana. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, publikasi internasional. Apakah poinnya terbesar? Itu salah satu penilaian, Mbak. Itu salah satu penilaian, tetapi kalau kita sudah jatuh di publikasi, kemungkinan untuk pewawancara teryakinkan bahwa kita siap untuk S3 itu kecil. Meskipun salah satu penilaian dari 7. Nah, karena S3 itu kan kemampuan kita untuk riset ya. Kalau S3, apalagi luar negeri. Kemampuan kita bagaimana riset. Untuk membuktikannya adalah salah satunya bagaimana pengalaman kita melakukan riset dan publikasi. Kalau kita pewawancara menilai kita lemah di sini, kemungkinan besar mereka tidak teryakinkan. Bisa jadi tidak direkomendasikan, atau bisa jadi ada bagian yang lain yang menurut pewawancara kita bagus, kuat, dan bisa direkomendasikan. Tetapi salah satu faktor yang paling penting menurut saya, meskipun ini hanya salah satu bagian dari penilaian, adalah publikasi dan riset kita seperti apa. Kalau sudah jadi dosen, kemungkinan besar karena
tiap 6 bulan kan kita harus ada publikasi ya, ada publikasi. Saya yakin ini bisa tercover meskipun tidak maksimal poinnya. Kalau maksimal kan harus publikasi internasional bereputasi. Tidak mesti harus bereputasi, nasional pun tidak masalah. Setidaknya kita ada bukti bahwa kita pernah riset dan pernah melakukan publikasi. Ini sebenarnya juga akan jadi nilai plus bagi mahasiswa S2. Kalau kalian mahasiswa yang mau ke jenjang S2, yang S1 sekarang itu publikasi tidak terlalu susah loh. Kalau kalian bisa publikasikan hasil riset S1 kalian, minta bantuan ke pembimbing kalian. Saya ingin publikasikan riset saya. Minta diajar, atau kalau ada teman yang udah pernah publikasi, minta diajar. Ini akan jadi nilai plus kalau kalian sudah ada publikasi uh, artikel di jurnal ilmiah. Tidak perlu internasional berputasi, cukup di nasional, itu sudah akan jadi nilai plus bagi kalian untuk yang daftar jenjang S2. Kalau sementara mau persiapkan, baru belum daftar LPDP, karena saya lihat tadi ada beberapa yang belum daftar LPDP, dari sekarang siapkan. Karena teman-teman, berdasarkan pengalaman saya, mempersiapkan LPDP, saya 1 kali lolos. 2 kesempatan S2 dan S3 itu hanya sekali daftar lolos. Tetapi saya tidak ujuk-ujuk langsung mau daftar. Saya persiapkan jauh-jauh hari. Bahkan S2 itu saya harus menunda 1 tahun untuk tidak daftar pada saat itu. Karena saya merasa profil saya belum baik. Nah, makanya pada saat itu saya melihat sepertinya profil saya, karena saya dari kampus swasta kecil, akademik saya tidak bagus-bagus juga, saya tidak ada prestasi yang bisa saya sampaikan. Nah, pada saat itu saya memutuskan untuk ikut volunteering selama setahun, dan saya bangun profil saya, kekuatan diri saya di sini. Dan itu sangat membantu sekali saya untuk meyakinkan pewawancara pada saat itu. Begitupun pada saat mau daftar S3. Saya sudah persiapkan jauh-jauh hari, termasuk bagaimana membangun profil, karena memang selaras ya dengan pekerjaan saya sebagai dosen. Profil riwayat riset saya, publikasi saya, termasuk bagaimana saya menghubungi calon supervisor, itu sudah jauh-jauh hari saya lakukan. Karena salah satu penilaiannya itu adalah bagaimana kita eh, apa kesiapan kita berkomunikasi dengan supervisor atau promotor untuk dalam negeri seperti apa. Bagaimana kita, nah ini yang saya miss tadi. Salah satu penilaian juga bagaimana komunikasi kita dengan supervisor sejauh ini atau promotor. Eh, Bagaimana, apakah kita sudah kontak, apakah sudah ada yang menerima kita, termasuk S2. S2 itu penting sekali meskipun tidak diwajibkan uh, promotor atau supervisor, tetapi kita bisa menyebut nama yang menurut kita ideal dengan fokus riset kita. Itu perlu kalian riset. Saya jauh-jauh hari sudah lakukan itu. Tidak 1-2 bulan sebelum mendaftar. Jauh-jauh hari sudah saya lakukan. Proposal saya, riset saya sudah jauh-jauh hari saya sudah siapkan. Termasuk topik riset saya, jauh-jauh hari sudah saya siapkan. Yang ingin saya katakan, daftar daftar LPDP maupun beasiswa lainnya itu perlu persiapan yang matang. Tidak tidak cukup 1-2 bulan. Perlu kita bangun profil diri, perlu siapkan berbagai hal termasuk dokumen-dokumen, itu perlu disiapkan dengan matang. Dan publikasi salah satunya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Oke, ini sudah 60 menit. Kak Henry mau tutup atau satu pertanyaan lagi atau gimana? Ini ada juga 2 pertanyaan saya lihat di chat ini. Ya, boleh, boleh. Kita Yang jawab di chat. pertanyaan di chat ya. Nah, ini yang Oke, saya sempat boleh Kak. singgung tadi dari Anissa. Insecure karena ada banyak kandidat yang eh, sangat potensial, punya pengalaman kerja, menang lomba kiri kanan. Apakah jaminannya bakal lulus? Tadi sudah terjawab. Tapi sebenarnya kehadiran saya di sini itu bisa menjawab pertanyaan Anissa.
Saya tipikal orang kalau lihat profil saya dulu waktu daftar S2, saya itu tidak ada sama sekali yang bisa dibanggakan secara akademik. Nah, tetapi saya bisa lulus karena memang persiapan yang matang. Saya tahu apa yang saya pelajari LPDP, apa yang profil seperti apa yang dibutuhkan itu saya siapkan. Kalau seandainya secara akademik teman-teman masih kurang, nah ada hal lain yang bisa kalian tutupi. Tidak mesti wow, tidak mesti istimewa. Contoh kecilnya seperti apa? Contohnya bagaimana kalian ber, eh, bagaimana proyek sosial kalian, bagaimana bagaimana sisi sosial kalian di masyarakat, bagaimana kalian mengikuti menginisiasi proyek sosial contohnya atau mengikuti proyek sosial tidak perlu scale-nya nasional, tidak perlu scale-nya provinsi atau kabupaten di sekitar kalian saja. Nah, itu bisa kalian jadikan sebagai profil kalian dan kalian sampaikan pada saat wawancara. Intinya ada hal yang bisa kalian jual yang berkaitan dengan LPDP butuhkan. Apakah itu di bagian akademik yang menonjol di kalian, boleh, itu yang kalian tekankan, atau sosial, boleh, atau yang teman-teman pada saat kuliah dulu senang berorganisasi, itu juga sangat baik sekali, itu yang kalian kuatkan. Tetapi sekali lagi yang ingin saya sampaikan, ketika menyampaikan profil kalian, hindari menyampaikan keakuan kalian, tetapi apa yang kalian ikuti, apa yang kalian dapatkan itu bisa meningkatkan diri kalian dan bisa setidaknya berdampak untuk orang sekitar atau di kalau scale-nya lebih luas, lebih baik lagi. Itu poin yang ingin sampaikan. Terus spesialis daftar jalur reguler, sepertinya ada jalurnya sendiri kalau spesialis ya. Spesialis khusus bukan di reguler, sepengetahuan saya. Silahkan untuk informasi seperti ini sangat lengkap di website LPDP, ada panduannya bahkan detail sekali. Silahkan lihat di website LPDP. Apakah bila telah dinyatakan lulus LPDP, transportasi awal berangkat kuliah pakai dana pribadi dulu? Sekarang LPDP itu menyiapkan travel khusus kerjasama dengan LPDP. Kita eh, hanya sampaikan saya ingin berangkat di tanggal sekian, nanti travel LPDP yang akan menyiapkan atau book eh, tiket penerbangan dalam dan luar negeri sesuai dengan kriteria LPDP. Ada beberapa kriteria-kriteria LPDP yang di, perlu dipenuhi berkaitan dengan transportasi. Nah, tapi mostly saya lihat LPDP itu sangat eh, sangat ini generous lah berkaitan dengan transportasi. Biasanya mereka utamakan yang Garuda. Terus mereka juga ada transitnya nggak boleh 24 jam. Nah, mereka pengen segera tiba. Maksudnya kriteria penilaiannya itu sebenarnya menguntungkan kita. Nah, kayak gitu. Tidak perlu pakai uang pribadi untuk membeli tiket. Kalau ada opsi kita beli tiket dulu, ada reimburse, sistem reimburse. Setelah kita beli, baru kita sampaikan ke LPDP untuk di reimburse tiket kita. Ini biasanya kasusnya kalau seandainya berangkat dengan keluarga, karena keluarga kan tidak ditanggung transportasi ya. Jadi untuk bisa sama-sama satu flight, mereka belinya bersamaan tidak melalui travel LPDP, tapi bisa di reimburse. Selanjutnya, ini dari NTT. Saya sangat suka kalau seandainya ada dari daerah, dari 3T, eh, karena dulu saya S2 afirmasi juga 3T.
dari UQ. Oh, boleh, boleh, boleh. Nanti ah bagi yang mau sharing lebih lanjut lagi, boleh nanti melalui Bro Hakam, bagaimana kita bisa lebih intens lagi, mau mock up juga boleh, nanti kita atur waktu. Nanti komunikasi dengan Bro Hakam saja. Udah ada ya? Udah semua udah terjawab ya? Ya, ini Iya, udah intinya dijawab oleh Bro Hakam terkait berapa? judul riset penting meskipun S2 setidaknya ada topiknya. Terus kenapa memilih topik itu? Silahkan justifikasi termasuk kalau ada bimbingan saya baru-baru seleksi ini ditanyakan apa topik risetnya termasuk siapa calon eh, pembimbing, bahkan sampai ditanya udah pernah baca artikel pembimbingnya, boleh eh, jelaskan salah satu artikel yang ditulis oleh potensial pembimbing kita yang kita akan yang kita minati, itu sampai segitu ditanya. Boleh, silahkan persiapkan terkait ini. Batch satu lulus, semoga nanti di batch selanjutnya, kalau daftar batch ini mudah-mudahan lolos, atau di kesempatan berikutnya bisa lolos. Udah cukup ya? Iya, ya, waktunya sudah lewat Kak. Yang sisa-sisanya itu bisa mungkin lanjutkan ke depan, bisa dibahas di ke depan. Oke. Saya kembalikan ke Bro Hakam. Thank you semuanya. Semoga Ini, lancar-lancar persiapan eh, seleksinya. Semoga kalian bisa eh, lolos wawancara. Satu kata dari saya, bukan satu kata, satu pesan dari saya. Kalau kalian nanti lolos, stay humble, bantu teman-teman kalian juga, bantu adik-adik kalian juga untuk seleksi wawancara supaya mereka banyak LPDP bisa uh, LPDP eh, banyak apa LPDP bisa membiayai banyak pemuda-pemuda yang punya semangat untuk kuliah, apalagi di daerah-daerah yang termarginalkan 3T atau profil yang membutuhkan beasiswa. Itu sangat kita harapkan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, sebelum kita tutup mungkin bisa ya kita foto bareng dulu untuk kenang-kenangan kita kirim di grup. Silakan yang bisa buka videonya, kameranya silakan ya. Ya, biar kelihatan muka cantik gantengnya semua. Tadi saya lihat ini maksimum dapat tadi 107 saya lihat partisipan. Ini sudah banyak yang keluar ini. Lihat. Oke, kita tunggu dulu yang lain ya. 1 menit mungkin baru kita foto bareng. Thank you ini Kak. Kak Henry sudah bagi waktu sampai 90 menit. Lewat setengah Udah. jam ya. Nggak masalah. Jam berapa maghrib di sana Kak? Ah, dikit lagi. Gila, oh pas kalau begitu. Pas. Di sini sudah setengah 1 malam waktu saya. Oke. Luar biasa. Oke, kita ini ya, saya foto, saya screenshot, oke bentar. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, one page, kemudian second page, 1, 2, 3, and I think that's it. Oke, thank you Kak, terima kasih semuanya Kak, dan thank you semua teman-teman ya. Nanti PowerPoint-nya mungkin Kak Henry bisa share, nanti saya akan forward ya ke grup juga. Oke, thank you and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Kak, Kak Henry. Waalaikumsalam. Ya.